Halo Sobat Bersinar, kembali lagi di podcast Sedulang Bersinar. Baiklah, sebelum kita mulai acara ini, saya akan berpantun terlebih dahulu. Dan kalian bilang cakep ya. Oke. Pergi ke pantai melihat nelayan. Perahu belayar indah di lautan. Salam hangat penuh harapan, podcast Sedulang Bersinar siap jadi teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Biar lebih semangat lagi, kita gelorakan salam sehat tanpa narkoba. Baik, sama-sama ya. 3, 2, 1. Salam sehat tanpa narkoba. Baik, oke sahabat bersinar, kembali lagi kita di podcast Sedulang Bersinar. Ngobrol santai tapi penuh makna. Kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu generasi bangka bicara. Hidup sehat, produktif, bahagia untuk bersinar tanpa narkoba. Baik, bersama saya Komaria Safitri dari mahasiswa YN Sasbabel PPL di BNN Kabupaten Bangka yang akan menemani kalian beberapa segmen ke depan. Baik, hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Fazli Pratama dari SMA Negeri Sungai Liat yang merupakan Duta Genre Kabupaten Bangka 2025. Dan di sampingnya Nabila Nurzahra dari SMA Negeri 1 Pemali yang merupakan niat berbakat Kabupaten Bangka pada tahun 2024. Nah, selamat datang kepada Fazli dan Nabila. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik sih. Baik ya. Oke, mungkin para pendengar banyak yang belum mengetahui apa sih sebenarnya Duta Genre dan niat berbakat ini. Mungkin bisa jelaskan terlebih dahulu oleh Fazli. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Nah, teman-teman, kalau belum tahu Duta Genre itu apa, aku bakal jelasin nih selaku Duta Genre Kabupaten Bangka tahun 2025. Sebelum itu, sebelum kita membahas Duta Genre, kita akan membahas terlebih dahulu apa sih itu Duta. Jadi teman-teman, Duta itu merupakan role model ataupun teladan. Sedangkan genre itu merupakan sebuah wadah generasi berencana yang dibentuk oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Nah, jadi Duta Genre itu merupakan role model ataupun teladan bagi remaja-remaja di Indonesia, terkhususnya di Kabupaten Bangka dalam pembangunan keluarga. Atau yang lebih spesifik lagi, perencanaan masa depan nih teman-teman. Terutama kita bagi para remaja. Begitu Kak? Iya. Mungkin kalau menurut Nabila gimana nih niat Bangka itu? Jadi Bujang Mia Bangka itu merupakan duta pariwisata yang tugasnya itu memperkenal pariwisata yang ada di Bangka. Tapi sebenarnya duta wisata ini juga tidak hanya fokus sama pariwisata, tetapi juga terjun langsung ke masyarakat, yaitu memperkenalkan gimana keberagaman, menjaga alam, dan lain sebagainya. Nah, menurut kalian berdua nih, apa sih makna pribadi kalian dari Duta Genre maupun dari niat Bangka itu? Mungkin bisa dari Nabila terlebih dahulu. Menurut saya, predikat ini untuk saya pribadi itu adalah reward ya untuk saya. Namun ketika saya mendapatkan sesuatu, pasti ada yang namanya diimbangi dengan kewajiban. Nah, ketika saya mendapat predikat ini, berarti kewajiban saya sebagai role model masyarakat, saya harus memperkenalkan budaya, saya juga harus menjadi pelaku yang baik lah di masyarakat. Kalau menurut Fazli gimana nih? Nah, betul banget tuh teman-teman apa yang disampaikan oleh Nabila tadi. Kita sebagai duta itu mempunyai tanggung jawab tersendiri. Terus kita Fazli teman-teman. Menurut Fazli sendiri, makna terpilihnya Fazli sebagai Duta Genre itu adalah Fazli itu mengajak teman-teman remaja, khususnya di Kabupaten Bangka ini untuk menghindari teriak KRR nih teman-teman. Yaitu pernikahan dini, seks bebas, dan penyalahgunaan narkoba. Kenapa Duta Genre itu penting? Karena kita ketahui nih, banyak sekali remaja-remaja itu terkhususnya ya remaja di usia tengah antara 15 hingga 19 tahun atau bahkan di remaja awal nih yang berusia 10 hingga 14 tahun masih banyak yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Begitu kan? Oke, sangat penjelasan yang menarik ya. Baiklah, boleh ceritain nggak pengalaman perjalanan kalian menuju menjadi terpilihnya Duta Genre dan niat Bangka ini? Mungkin bisa terlebih dahulu oleh Fazli. Oke, jadi kalau diceritain
perjalananku hingga akhirnya terpilih menjadi duta genre Kabupaten Bangka itu sebenarnya cukup lucu sih, karena di tahun kemarin, di tahun 2024, aku itu gabut nih teman-teman. Aku nggak punya kegiatan selain sekolah aja gitu ketika memasuki bangku SMA. Nah, waktu itu ada yang namanya PIKR gabungan atau Bina PIKR gabungan yang berada di hutan lindung biasanya. Aku join gitu. Ternyata ada duta genre. Aku penasaran, aku ikutin, dan aku merencanakan agar di tahun 2025 itu aku bisa join menjadi duta genre Kabupaten Bangka. Nggak taunya, alhamdulillahnya di tahun ini aku terpilih menjadi winner duta genre Kabupaten Bangka tahun 2025. Nah, kalau menurut Nabila gimana nih perjalanannya? Oke, untuk aku sendiri ya Kak, aku awalnya minder, tapi aku itu setiap tahunnya tuh ngisiin kayak nulisin satu kertas itu planning-planning aku ke depannya. Nah, khusus untuk bujangnya ini, aku udah planning itu di 2026. Namun, waktu aku kelas 11 kemarin, waktu aku umur 16 itu, guru aku tuh pada nyaranin aku untuk ikut ini, karena aku juga hobinya di bidang modeling kan. Nah, setelah itu, waktu itu aku tuh minder banget karena yang daftar itu cuma ada 3 di sekolah aku. Dua-duanya itu kakak kelas dan umurnya tuh udah 17 tahun. Dan di rosternya pun hanya boleh itu 17 tahun ke atas dan aku baru banget 16 tahun. Di situ aku minder, tapi aku tetap daftar dan aku akhirnya ngurus-ngurus berkas. Sampai lucunya tuh sampai di sana waktu pendaftaran pertama itu aku lihat kakak-kakak tuh udah pada sibuk nyiapin kan, udah pada belajar, rupanya ada tes tulis. Aku yang tadinya nggak tahu apa-apa tuh kayak hanya ini apa ya, belajar apa ya, tapi aku tetap ikut tes, terus tes wawancara. Aku yang notabene dididik orang tuaku yang asli Bangka, nggak ada kayak campuran dari Palembang atau yang lainnya, jadi aku banyak tahu nih tentang budaya Bangka, tentang adatnya dan lain sebagainya, jadi aku banyak ngisi yang aku tahu. Jadi pengalaman dari Fazli dan Nabila ini cukup terkesan ya, sangat memiliki terkesan tersendiri. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, menurut kalian berdua apa sih tanggung jawab utama sebagai duta genre dan minyak Bangka ini, terutama Pak, khususnya pada buat ngasih inspirasi ke anak muda yang buat ngasih tahu apa bahayanya narkoba. Menurut Bila ya Kak, paling utama tuh yang pastinya kita sebagai role model mengedukasi dan mengajak mereka tuh untuk mencari hal-hal yang positif. Karena kita sebagai orang terpilih kan, kita tuh harusnya bisa memanfaatkan prestasi kita untuk orang lain juga. Karena menurut Bila, ketika kita mendapatkan prestasi, ketika Bila mendapatkan prestasi itu kalau hanya Bila yang merasakan, itu tuh rasanya nggak balance. Jadi menurut Bila hidup yang paling bahagia adalah ketika kita bisa bermanfaat bagi diri kita dan banyak orang. Jadi di mana cara kita membawa prestasi kita itu untuk bermanfaat bagi orang sekitar kita. Kalau menurut Fazli gimana nih? Nah, betul banget nih teman-teman apa yang disampaikan Bila sebelumnya. Sebagai duta genre ataupun bujangnya Bangka, kita itu tentunya harusnya mengedukasi nih bagi teman-teman yang lain, khususnya bagi para remaja. Kenapa sih remaja terus dari tadi? Karena teman-teman, remaja itu belum stabil secara emosi. Belum bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, serta rasa ingin tahu yang tinggi. Oleh karena itu, kami hadir untuk memberikan edukasi, untuk memberikan upaya preventif supaya teman-teman tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba dan sesuai dengan Asta Cipta Presiden Prabowo nomor 7. Nah, menurut Fazli, apa sih peran utama keluarga baik biar remaja itu nggak terjerumus ke narkoba? Peran keluarga ya. Peran keluarga itu penting banget teman-teman. Karena di sanalah bagaimana seseorang itu tumbuh. Keluarga adalah peran paling utama. Karena kita setiap hari berinteraksi nih teman-teman. Setiap menit, setiap detik, setiap jam. Kita selalu berinteraksi entah kepada orang tua, adik, ataupun kakak, kakek nenek, dan lain sebagainya. Orang tua ataupun keluarga inilah yang nantinya akan mempresentasikan diri kita bagaimana di kehidupan masyarakat.
Begitu kan? Nah, menurut Nabila nih, kalau dari lingkungan atau circle pergaulan, biasanya lebih banyak dorongan buat nyobain narkoba nih. Nah, atau justru bisa jadi benteng supaya tidak mencoba narkoba. Jadi menurut Nabila gimana nih? Nah, menurut Villa ya, pertemanan itu juga nggak kalah penting nggak, karena pertemanan itu juga berpengaruh untuk hidup kita ya. Jadi sebenarnya itu jawabannya tuh ada di diri kita. Gimana kita bisa membawa diri kita ke pergaulan yang baik atau tidak baik. Nah, tips dari Bila nih untuk cari pertemanan ya. Yang pertama ya, pasti kita harus punya pendirian dan kita harus mengenali diri kita. Nah, sebagai remaja kita tuh wajib banget buat kenalin diri kita, kayak gimana sih kita kalau lagi marah, gimana sih kita kalau lagi sedih nanganinya. Jadi di situ tuh kita bisa kontrol emosi kita tuh. Jadi kita, oh aku kalau lagi sedih tuh gini, aku kalau lagi seneng tuh gini. Jadi itu terkontrol tuh mas. Ketika kita sudah mengontrol emosi kita nih ya, kita tuh udah bisa nih, udah punya pendirian. Kita jadi nggak mudah yang namanya ikut-ikutan. Kita tuh kadang nggak minta kan lahir di lingkungan yang kayak gimana. Kita bisa jadi aja tinggal di lingkungan yang kurang baik. Untuk pengalaman pribadi, Bila tuh pernah ada di lingkungan yang kurang baik nih kak. Nah, gimana cara Bila tuh menjadi hal positif bagi mereka? Gimana cara Bila sebagai remaja yang sadar akal mengajak mereka tuh untuk mengikuti hal yang seharusnya diikuti, seperti mengisi hal-hal yang positif. Selama Bila mengenali diri tuh, Bila tuh sadar kalau Bila tuh punya kelebihan, yaitu suka mencoba hal baru. Nah, tapi Bila juga sadar seiring berjalannya waktu, mencoba hal baru ini adalah sesuatu yang bisa menjadi kekurangan. Nah, gimana cara Bila mengaktifkan atau memanfaatkan waktu Bila untuk hal-hal yang positif agar skill Bila terasah dan Bila tidak mudah terjerumus ke hal-hal yang negatif seperti narkoba. Jadi kalau kita nggak bisa menemukan hal baik di lingkungan itu, maka kita lah yang menjadi hal positifnya. Oke, terima kasih Nabila. Baik, menurut Fazli nih, gimana caranya anak muda berani nolak ajakan kalau ditawarin narkoba, apalagi teman sendiri nih. Oke, kalau bahas mengenai bilang enggak atau tidak, kita itu sering dengernya Gen Z itu people pleaser ya kan? Iya. Ya, ada yang namanya final people pleaser atau nggak bisa bilang enggak pada orang lain. Padahal bahaya loh teman-teman bilang enggak itu. Teman-teman itu harusnya ya mementingkan diri sendiri loh dibandingkan orang lain. Bukan dalam artian tidak peduli terhadap orang lain ya, tetapi teman-teman itu harus bisa nih mementingkan mana kepentingan yang akan menyelamatkan diri teman-teman atau mana kepentingan yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Percuma aja teman-teman itu namanya teman-teman egois sih pada diri teman-teman sendiri. Kalau teman-teman itu people pleaser, karena udah jelas nih teman-teman melupakan jati diri teman-teman dan malah memilih orang lain. Nah, kalau gimana caranya anak muda agar berani bilang tidak kalau ditawaran narkoba, itu cukup sederhana banget teman-teman sebetulnya. Satu, itu yaitu teman-teman memerlukan keberanian saja. Orang-orang people pleaser itu nggak berani untuk berpendapat teman-teman. Padahal berpendapat itu penting banget loh. Ketika teman-teman katakan tidak, kalau ada orang lain mengajak untuk mencoba mengonsumsi atau menyalahgunakan narkoba, teman-teman itu udah menyelamatkan diri teman-teman loh. Teman-teman udah menyayangi diri sendiri dan keluarga loh. Agar teman-teman tidak menyakiti diri teman-teman ketika sudah menyalahgunakan narkoba. Oke, menurut kalian nih, kegiatan kreatif atau produktif apa saja yang menurut kalian yang bisa jadi alternatif positif biar remaja nggak terjerumus ke narkoba? Mungkin bisa lebih dahulu Nabila. Seperti yang Bila katakan tadi ya, pastinya itu kita harus mengenali diri, dan ketika kita mengenali diri selain emosi, kita juga harus cari nih jati diri kita suka apa, kayak kita misalnya suka nari, kita ikut organisasi, itu tuh efektif loh teman-teman. Karena menurut Bila ya, ketika kita menggunakan narkoba itu sangat
sulit untuk kita keluar. Nah, ketika kita memanfaatkan waktu kita nih untuk kegiatan yang positif, skill kita terasah, selain itu kita juga bisa dapat prestasi, itu berguna untuk kita. Jadi, mencari hal yang positif itu sangat efektif. Kalau menurut Fazli gimana? Kalau dari Fazli sendiri sih betul banget apa yang disampaikan Nabila ya teman-teman. Kita itu harus mengetahui yang namanya diri kita sendiri. Kita harus mengenali terlebih dahulu nih diri kita. Sesuai dengan yang namanya 10 life skills remaja. Yang pertama itu mengenali diri sendiri. Ketika kita sudah mengenali diri kita sendiri, otomatis kita mampu nih yang namanya berpikir kritis. Kita mampu berpikir kreatif untuk mencari solusi nih. Bagaimana sih cara saya untuk mengembangkan diri saya? Apakah saya suka bernyanyi, menari, fotografi, ataupun kalau zaman sekarang itu yang namanya editing ya teman-teman, ataupun dalam bidang AI gitu. Boleh loh teman-teman untuk menambah portofolio teman-teman supaya kedepannya bisa mencari pekerjaan, atau bagi teman-teman yang hobi berorganisasi ini, bolehlah join untuk menambah yang namanya itu relasi, supaya ketika teman-teman dalam keadaan yang lagi susah untuk mencari pekerjaan, teman-teman mendapatkan relasi yang banyak sebelumnya. Teman-teman bisa calling ataupun chat teman-teman yang lain. Begitu sih kan. Oke. Nah, banyak remaja yang mikir narkoba itu jalan pintas buat bahagia. Gimana, Ca? Menurut Bila, nunjukin bahwa kalau kebahagiaan sejati itu justru datang dari hal-hal yang positif. Menurut Bila itu opini yang sangat tidak tepat ya, karena bahagia itu banyak banget caranya. Nah, gimana kalian milih nih? Mau kalian bahagia yang menguntungkan atau bahagia yang tidak punya untung? Nah, ketika kalian merasa kalau narkoba tuh bisa bikin kita nge-fly, bisa bikin kita tuh hilang depresinya, salah banget teman-teman. Kalian harus coba deh untuk ikut lomba ataupun ikut organisasi. Karena apa? Karena bahagia itu kan banyak jalannya nih. Ketika kalian ikut lomba itu, kalian tuh deg-degannya dapet. Yang paling takut sama kalian itu adalah ketakutan terbesarnya paling kegagalan ya. Tapi ketika kalian dapat sesuatu kayak juara ataupun dapat pujian dari atasan kalian, organisasi kalian bahwa kerja kalian itu kondusif, itu tuh lebih senengnya tuh lebih happy banget karena itu usaha kalian sendiri. Selain itu kalian juga skillnya terasah, kalian bahagianya dapet, kerugiannya nggak ada. Tapi kalau kalian pakai narkoba itu tuh kalian paling bahagianya sejam, 2 jam, 3 jam. Habis itu nggak ada, yang ada kerugian. Kalian dijauhin sama teman-teman kalian dijauhin keluarga kalian. Selain itu tubuh kalian jadi mudah sakit dan lain sebagainya. Nah, bener banget nih buat kalian sahabat bersinar di luar sana. Banyak jalan pintas dari narkoba ya. Bisa alihkan ke kegiatan yang lebih positif. Baik, ada nggak contoh kegiatan atau gerakan nyata nih yang pernah kalian lakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap narkoba? Gimana nih menurut Fazli? Oke, kalau ditanya ada nggak contoh kegiatan ataupun gerakan nyata yang Fazli lakukan, sebetulnya ada teman-teman. Fazli itu mempunyai program kerja yang namanya Stage atau Solve the Case with Genre. Nah, di situ Fazli mengangkat satu kasus nih teman-teman, yaitu korban yang mengidap ataupun menyalahgunakan narkoba. Nah, jadi Fazli itu mengajak teman-teman yang lain. Oke, sebelum itu Fazli jelasin dulu deh Stage itu apa. Jadi Stage itu merupakan sebuah permainan detektif yang beranggotakan 10 orang ataupun bisa lah lebih dari 5 orang. Jadi teman-teman yang mengikuti Stage akan memecahkan satu kasus. Mereka akan menyusun lembar-lembar fakta-fakta yang Fazli paparkan dan membuat fakta-fakta itu menjadi satu kasus. Ketika mereka sudah menemukan kasus tersebut, mereka akan menjawab pertanyaan yang sudah Fazli sediakan dan mempresentasikannya teman-teman. Jadi di dalam satu kasus Stage yang Fazli buat itu, ada anak yang menyalahgunakan narkoba. Nah, mereka tahu nih, teman-teman yang sedang mengikuti Stage ini tahu kalau korban itu menyalahgunakan narkoba. Jadi Fazli mengajak teman-teman Fazli itu untuk berpikir nih, kenapa ya anak itu menyalahgunakan narkoba, apa dampaknya, dan bagaimana sih pendapat teman-teman sebagai remaja untuk
untuk tidak ikut terlibat dalam menyalahgunakan narkoba. Nah, ternyata di situ teman-teman Fazli itu excited banget untuk ngejelasin jawabannya, dan mereka itu tahu loh bagaimana caranya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Dan menurut Fazli sudah banyak sekali ya remaja-remaja di lingkungan Fazli itu, terusnya baik itu lingkungan rumah ataupun sekolah, yang mengetahui nih bahaya penyalahgunaan narkoba dari program kerja Fazli gitu kan. Oke. Nah, gimana sih cara kalian pakai media sosial buat nyebarin pesan positif soal hidup sehat, kreatif, dan bebas narkoba? Gimana nih menurut Nabila? Yang pastinya kan sebagai Gen Z ya Kak, Bila tuh sering banget yang namanya bikin konten. Nah, konten itu kayak tentang perasaan kita, tentang cara mengontrol emosi kita, terus tentang diri kita juga. Bila tuh sering tuh di IG buat bikin reels gitu. Terus Bila juga sama temen-temen Bila sering tuh bikin reels yang kocak, lucu, tapi diselipkan pengetahuan agar teman-teman sebaya kita tuh bisa ngerti dengan yang kita sampaikan dan kita mau kasih tahu nih. Ada nggak ide kreatif atau inovatif unik yang pernah kalian bikin waktu kampanye bebas narkoba di Bangka ini? Gimana nih Fazli? Ada nggak? Kalau ide kreatif dan inovasi unik yang pernah Fazli bikin waktu kampanye bebas narkoba di Kabupaten Bangka itu, waktu itu kalau nggak salah kita buat video ya Bila. Iya. Kita buat video untuk sebagai kampanye bagaimana remaja-remaja di Bangka itu menghindari nih bagaimana supaya tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, begitu kan? Iya Kak, juga kita tuh nyampain nih dampaknya, efek jangka panjangnya, karena remaja tuh biasanya mikirnya tuh pendek aja, kayak jangka pendeknya aja. Kita tuh juga jelasin nih gimana jangka panjangnya, apa yang bakal terjadi sama tubuh kamu, sama relasi kamu, teman-teman kamu, keluarga kamu, itu banyak banget efeknya. Oke. Nah, dari pengalaman Nabila nih, strategi apa sih yang paling ampuh buat edukasi remaja tentang bahaya narkoba biar mereka lebih gampang menerimanya? Untuk Bila sendiri tuh dari SMP ya, Bila tuh sebagai konselor remaja ya. Nah, untuk teman-teman Bila tuh kan Bila kan tinggal di lingkungan yang menurut Bila toksik lah ya Kak. Banyak teman-teman Bila tuh yang Bila temuin tuh menggunakan. Nah, gimana cara Bila tuh mengedukasi mereka? Jadi menurut Bila orang-orang yang sudah menggunakan narkoba itu kalau ditaruh sosialisasi nggak bakal ampuh. Tetapi mereka tuh butuh yang namanya pendekatan. Kita nggak boleh menghakimi mereka langsung, tetapi kita tuh tanya, kenapa sih menggunakan itu? Kebanyakan dari mereka menjawabnya adalah, aku tuh pusing dengan ekonomi, dengan masalah keluarga, nggak punya teman cerita. Jadi akhirnya Bila tuh membuka ruang atau waktu untuk mereka tuh cerita ke Bila saja, ketimbang make hal-hal yang kayak gitu. Jadi Bila tuh setiap istirahat tuh bisa, teman-teman Bila tuh bisa datang ke kelas Bila untuk cerita, ataupun waktu luang tuh kayak hari Minggu itu Bila sering tuh buat ngajak mereka tuh pergi kemana, ke taman kota untuk cerita, untuk lebih kayak ngeringanin lah beban mereka, kayak akhirnya tuh mereka tuh jadi nggak make. Nah, menurut Fadli, gimana sih caranya bikin pesan bebas narkoba tapi tetap keren, relevan, dan nyambung sama bahasa anak muda? Baiklah, kalau bikin pesan untuk bebas narkoba, terkhususnya bagi anak-anak muda ataupun Gen Z saat ini, sebenarnya itu cukup sulit banget teman-teman, karena banyak sekali remaja Gen Z itu yang tidak terbiasa nih kalau kita hanya berikan edukasi biasa saja, karena anak-anak Gen Z itu biasanya boring kalau diberikan hal seperti itu. Tetapi ketika kita mengajak teman-teman Gen Z kita untuk lebih aktif lagi gitu kan, seperti membuat games gitu kan, ataupun membuat lomba membuat video untuk bebas narkoba, itu teman-teman Gen Z akan lebih mudah memahami pesannya teman-teman. Mereka itu harus dilibatkan kalau Gen Z dibandingkan hanya untuk sebagai audiensi saja, begitu kan?
Nah, apa sih tantangan paling berat yang Nabila temui nih waktu kampanye gerakan bebas narkoba di kalangan remaja? Dan gimana sih cara Nabila buat ngatasinnya? Paling berat itu pastinya waktu sosialisasi ya Kak. Karena kita sebagai remaja ya menasehati remaja lainnya itu sangat sulit kan. Karena seumuran sebaya. Nah, cara yang paling baik tuh menurut Bila adalah pembawaan ketika kita lagi sosialisasi. Jangan kayak bikin boring, bikin kayak bosen, monoton, enggak. Tapi ketika kita lagi sosialisasi sama Gen Z, lebih baik kita tuh menggunakan bahasa yang relevan dipakai mereka, ataupun kayak bercerita sama sahabat kita kayak, halo semuanya, hari ini kalian tahu nggak, aku tuh ada tips buat masa depan kalian lebih cerah kayak gitu. Wow. Ada nggak sih buat pesan inspiratif yang pengen kalian sampaikan ke teman-teman sebaya biar tetap sehat, kreatif, dan bangga hidup tanpa narkoba? Mungkin terlebih dahulu Fazli. Baik, pesan inspiratif yang ingin Fazli sampaikan nih kepada teman-teman sebaya supaya dia tetap hidup sehat, kreatif, dan bangga, itu teman-teman menerapkan yang namanya 10 life skill remaja yang sesuai dengan peraturan dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, teman-teman. Nah, karena disitulah teman-teman akan menemukan nih, bagaimana caranya supaya kita itu terhindar dari narkoba, dari mengenali diri sendiri, mengelola emosi, berpikir kritis, berpikir kreatif, kemudian juga ada yang namanya empati, mengatasi stres, dan lain sebagainya. Disitulah teman-teman dapat mempelajari bagaimana caranya agar dapat bertahan, agar dapat terampil dalam hidup, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Nah, kalau Nabila gimana nih? Kalau untuk Bila sih, untuk remaja ya, lebih berani mencoba hal baik sih. Selama itu hal baik, kalian tuh jangan takut untuk mencoba. Karena hal kecil yang kalian lakukan mungkin bisa membuat pengaruh besar di lingkungan kamu ataupun di diri kamu. Nah, saya sendiri, aku sebagai Nabila ya, aku nggak pernah mikir bisa duduk di sini sebagai Mia berbakat, dan pasti juga di sini nggak bakal berpikir bisa jadi duta genre sebelum kita tuh berani daftar. Jadi kalian tuh harus berani melangkah dulu. Semuanya itu dimulai dari hal kecil. Mungkin bakal banyak banget hal yang bikin kalian jatuh. Namun percayalah, jatuh ketika kalian bisa memperbaikinya, kalian bakal tumbuh lebih hebat. Menjadi remaja itu bukan tentang gagal dan mencoba terus juga, tapi juga tentang kita sebagai remaja yang bisa membawa hal baik untuk banyak orang. Nah, pertanyaan terakhir nih. Menurut kalian kalau harus ngambarin generasi bangka di masa depan cuma dengan 3 kata, kata apa sih yang kalian pilih? Boleh dari Fazli? Kalau 3 kata yang ngegambarin generasi bangka di masa depan itu adalah super luar biasa, teman-teman. Nah, kalau Nabila apa sih? Ya, kalau Bila, Paca hebat dan kuat. Kenapa Paca? Pertama, kita tuh harus hebat. Kedua, kalau hebat tuh kita tuh harus bisa hebat menjadi remaja, apalagi generasi Bangka Belitung, untuk membawa nama Bangka itu melaju ke dunia. Terus kuat, kita harus kuat dari ajakan narkoba dan lain sebagainya. Oke, dari kesimpulan dari saya dari obrolan kita hari ini, kita belajar bahwa lingkungan dan pengaruh pergaulan bisa jadi faktor risiko ya, tapi juga bisa jadi benteng kuat untuk menolak narkoba. Anak muda Bangka harus berani bilang tidak pada narkoba, sekaligus aktif menyalurkan energi ke kegiatan positif, kreatif, dan bermanfaat. Harapannya, generasi Bangka ke depan tumbuh sebagai generasi yang sehat, cerdas, setara, dan bangga hidup tanpa narkoba. Baik, karena kita sudah di penghujung podcast pada hari ini, mari kita gelorakan jargon BNN RI, yaitu War on Drug for Humanity, HUHA. Mungkin boleh sahabat bersinar di luar sana ikut serta. Kita mulai ya dari hitungan ketiga, 3, 2, 1. War on Drug for Humanity, HUHA.
Baik, jangan lupa ikuti follow akun Instagram BNN info BNN underscore Bangka dan jangan lupa PPL BNNK ke Bangka underscore 2025. Karena di awal saya awali dengan pantun dan akan saya akhiri dengan pantun juga. Jangan lupa bilang cakep ya. Ke sungai liat membeli ikan, cakep. Jangan lupa bawa keranjang, cakep. Hidup sehat jadi pegangan, generasi Bangka terus cemerlang. Saya Komaria pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya.